Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa kajian kita, pemirsa dakwah kiri dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat di antara nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga pada hari ini, malam hari ini kita bisa bertolakul ilmu bersama, menyimak, mengkaji bersama dalam program Hikmah Kajian Islam Kafa di live streaming YouTube persembahan dari channel Dakwah Kiri. Dakwah Kiri mencerdaskan dan mencerahkan, insyaallah. Selanjutnya, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita semua tuntunan, yakni tuntunan syariat agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dakwah kiri dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita hadir bersama, yakni edisi hari Selasa tanggal 15 November 2022, dan juga alhamdulillah bertepatan juga tanggal 21 Rabiul Tsani 1444 Hijriah, insyaallah. Para pemirsa dakwah kiri dimanapun berada, bersama saya Sumaryo akan menemani panjenengan semua dimanapun berada dalam mengiringi, mengantarkan kita semua untuk mengkaji kajian Islam Kafa. Alhamdulillah pada malam hari ini tema yang dibahas atau rubrik yang dibahas pada malam hari ini terkait Sirah Nabawiyah, yang mana tema yang diangkat pada malam hari ini sangat cukup luar biasa, menarik sekali dan terkait dengan keadaan kondisi terkini, yakni tema yang dikaji pada malam hari ini sejarah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan radikalisme. Pertanyaan ini, yang mana kajian pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita, pengasuh kita kajian Islam Kafa dakwah kiri. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Rodi Maskur MSI. Baiklah, sebelum kita mulai bersama, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rodi, bagaimana pada malam hari ini kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Naryo. Alhamdulillah. Siang tadi hujan, sekarang sudah terang. Terang ya. Bangga. Di sini terang, cuaca cerah.
mulai pagi sampai malam ini alhamdulillah cukup cerah. Dan cuma ya, gerimis rintik-rintik ya, nggak seberapa terus. Alhamdulillah tidak menghalangi ya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bisa meng, mengkaji bersama ya, yakni rubrik Siro Nabawiyah. Baiklah, sebelum kita mulai, tadi perlu kita mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk senantiasa ya, meraih amal soleh, mendukung siaran atau dakwah diri untuk mengkaji khususnya pada malam hari ini. Untuk senantiasa dengan cara like, share, bagikan kemanapun ya, baik keluarga, saudara atau teman orang lain, agar kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan komen atau mengajukan pertanyaan di kolom chat di bawah video. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar senantiasa mendapatkan info-info terupdate ya, siaran atau kajian dari channel dakwah kiri. Baiklah para pemirsa dimanapun berada, untuk menyingkat waktu kita akan mulai kajian pada malam hari ini dengan tema sejarah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan radikalisme. Pertanyaan baiklah nantinya akan dibahas secara tuntas oleh Al-Mukarram Ustadz Rodi Maksud. Baik Ustadz Rodi, untuk sesi pertama ini bisa dijelaskan Ustadz Rodi mungkin terkait ada pertanyaan sejarah dakwah periode Mekah. Bisa dijelaskan Ustadz Rodi, sejarah dakwah periode Mekah itu seperti apa ini? Ya, kisah-kisahnya ya, dakwah baginda Nabi SAW di periode Mekah. Silakan Ustaz Rodi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala risalatal Islam risalatan 'ammatan syamilatan lil basyariyah wa ja'alaha taqumu 'ala aqidah tauhid, aqidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ba'd. Pemirsa sekalian, pemirsa dakwah kiri, pemirsa kifah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Naryo ya, sebuah pertanyaan ya. Apakah di dalam sejarah Islam, sejarah dakwah Islam, baginda Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan radikalisme, kan begitu ya? Ini kenapa ini saya angkat Pak Naryo? Karena memang akhir-akhir ini ada semacam sebuah ketakutan, ya, ada semacam apa ya? Mungkin tuduhan ya, atau semacam ketakutan yang berlebihan ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang mengikuti dakwah yang ditempuh oleh baginda Nabi ini dianggap sebagai orang-orang yang radikal begitu. Lah Pak Naryo dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat pertanyaan seperti itu. Apakah dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan radikalisme gitu? Maka pilihannya kan dua Pak Naryo, antara ya atau kan tidak, kan begitu ya. Kalau Pak Naryo sendiri gimana kira-kira jawabannya ya? Ya, tentunya. Kalau misalnya kita menjawab ya Pak Naryo, ya, kalau kita misalnya menjawab ya,
maka ini kan sama aja halnya dengan menuduh ya atau menganggap baginda Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan radikalisme, yang itu artinya menganggap baginda Nabi ini adalah radikal, kan begitu ya. Naudzubillah ya, jangan sampai kemudian kita berpikir seperti itu. Lah kemudian kalau seandainya kemudian kita menjawab tidak, ya, maka kenapa ya, ketika ada seseorang, ada sekelompok orang ya yang mendakwakan Islam, kemudian mengikuti jalan dakwah baginda Nabi, mengikuti tahapan-tahapan dakwah yang ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ini malah dituduh, ya kan? Malah dianggap atau setidak-tidaknya malah ditakuti karena dianggap mengajarkan radikalisme, mengajarkan terorisme bahkan. Ini kan sebuah pertanyaan begitu. Padahal Pak Naryo dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita mengetahui bahwa dakwah, yang namanya dakwah itu kan apa sih? Adalah dalam rangka memahamkan masyarakat, memahamkan tentang Islam yang semula belum paham menjadi paham, kan gitu ya. Yang semula salah paham ya menjadi tidak salah paham lagi, kan gitu ya. Yang semula ketakutan kepada Islam menjadi tidak takut lagi. Nah, itulah kenapa perlu kita melakukan dakwah. Kalau dakwah itu tujuannya seperti itu, aktivitasnya seperti itu, kenapa kemudian harus ditakuti? Begitu Pak Naryo ya. Jadi pemirsa sekalian, dakwah itu punya tujuan, punya motivasi, punya maksud dalam rangka merubah. Selain merubah pemahaman, adalah merubah perilaku seseorang. Tentu perilaku yang diharapkan bukan menjadi sosok orang yang radikal, seseorang yang keras dalam tanda kutip atau suka melakukan kekerasan, tetapi adalah merubah perilaku seseorang dari yang semula belum Islami menjadi perilakunya ini mencerminkan seseorang yang memiliki kepribadian Islam, begitu Pak Naryo. Nah, jadi kalau begitu, kenapa harus takuti, kan gitu ya? Dakwah itu juga punya maksud dan tujuan ya, merubah dari masyarakat yang sebelumnya belum mencerminkan nilai-nilai kehidupan Islam, kemudian dirubah menjadi sebuah masyarakat Islam yang walaupun Pak Naryo tidak harus kemudian seluruh masyarakatnya itu harus beragama Islam. Nah, kalau memang seperti itu, kenapa harus ditakuti? Kenapa juga harus dicap sebagai radikal? Toh dakwah yang dilakukan itu bukan dengan cara-cara kekerasan, karena memang tidak dibenarkan seperti itu. Lah, padahal kalau kita mengacu kepada definisi yang ditulis oleh Pak Rubini, Pak Naryo, bahwa radikalisme itu kan diartikan sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak total tatanan sosial politik yang ada ini dengan menggunakan kekerasan. Begitu ya. Nah, sementara kita melihat bahwa dakwah yang dilakukan oleh kelompok orang atau oleh sekelompok organisasi saat ini yang mendakwakan Islam itu kan mereka berusaha mencontoh dakwah Nabi. Saya yakin dan percaya mereka tidak melakukan tindak kekerasan ya atau bahkan radikalisme, karena beliau baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak mengajarkan kekerasan di dalam berdakwah. Ya, pemaksaan aja tidak, apalagi kekerasan, gitu ya. Lah pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa periode dakwah Nabi itu kan ada periode Mekah, ada periode Madinah. Gitu ya. Di dalam periode dakwah ketika Nabi Muhammad SAW ketika masih di Mekah, kita lebih mengenal ya, lebih dikenal sebagai sebuah dakwah individual ya, sebuah tahapan pembinaan atau pengkaderan, gitu ya, berfokus kepada penanaman akidah atau penguatan kepribadian ya. Dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi ini pertama
dilakukan mulai dari keluarga yang terdekat atau sahabat terdekat. Baru kemudian dari keluarga yang agak jauh, dari keluarganya Abdul Muthalib, ya, keturunannya Abdul Muthalib, walaupun dari Abu Lahab kemudian mendapatkan penentangan, misalnya seperti itu. Lah dari tahap awal ini, Pak Naryo, kita mengenal ya generasi emas pertama baginda Nabi Muhammad SAW, ya, misalnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, ya, yang ketika itu didakwai Nabi dalam usia yang paling muda, usianya 8 tahun, ya. Kemudian ada Tolha bin Ubaidillah 11 tahun, Arqam bin Arqam 12 tahun, masih anak-anak muda yang merupakan keluarga dan juga teman kerabatnya. Ada Abdullah bin Mas'ud 14 tahun yang kelak, ya, pada perjalanan dakwah Nabi yang selanjutnya kita kenal menjadi ahli tafsir yang terkemuka. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang menjadi panglima perang ketika mendudukan Persia. Ada Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, Utsman bin Affan, ya, dan seterusnya, termasuk Mus'ab bin Umair yang telah menjadi duta pertama baginda Nabi Muhammad SAW ketika dakwah ke Madinah atau ke Yasrib. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya, Bilal bin Rabah, Abu Salama, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ini adalah orang-orang pertama yang didakwahi Nabi secara individual karena merupakan teman dan juga keluarga dekat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lah pada tahapan ini, Pak Naryo dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama sekali kita tidak mendengar, sama sekali kita tidak mengetahui ya bahwa Nabi melakukan dakwah dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau cara-cara yang kita anggap sebagai radikal, dan begitu ya, mengajarkan terorisme dan seterusnya. Yang kita kenal justru Pak Naryo di dalam sejarah itu, ketika dakwah Nabi sudah mulai terang-terangan, ya, justru Nabi mendapatkan intimidasi. Nabi dan juga para sahabat mendapatkan penyiksaan atau tindak kekerasan dari orang-orang Quraisy ketika itu. Ya, misalnya kita mendengar kisah bagaimana Bilal bin Rabah, mendengar kisah bagaimana keluarganya Ammar, ya. Kita juga mendengar kisah bagaimana ketika Mus'ab bin Umair masih muda yang harus dikurung sendiri oleh keluarganya. Itu yang terjadi justru. Bukan kemudian Nabi mengajarkan kekerasan kepada para sahabatnya ketika melakukan dakwah. Lah, namun apa yang kita dengar ya dari baginda Nabi ketika mereka, para sahabat ini mendapatkan penindasan, penyiksaan dari orang-orang Quraisy ketika itu. Apakah kemudian Nabi mengajarkan untuk balas dendam, ya, kekerasan dibalas dengan kekerasan? Maka yang terjadi tidak begitu, Pak Naryo dan juga pemirsa, ya. Nabi malah meminta kita untuk bersabar. Umar saja yang perangainya luar biasa seperti itu, ketika para sahabat mendapatkan penyiksaan yang luar biasa, kepingin juga melawan. Tetapi Kanjeng Nabi lagi-lagi meminta Umar untuk bersabar. Loh, masa dakwah yang seperti ini kemudian dianggap ya mengajarkan radikalisme? Tentu kan kita tidak berpikir seperti itu. Nabi memang, Pak Naryo, setelah di tahapan awal melakukan pembinaan pengkaderan, ya, menguatkan akidah, menguatkan kepribadian sahabat-sahabat pada generasi awal yang masuk Islam, memang di Mekah Nabi juga melakukan tahapan dakwah yang selanjutnya, yakni tahapan dakwah yang kedua yang dimulai ketika Nabi mulai dakwah dengan secara terang-terangan, yakni tahapan yang disebut dengan istilah tafa'ul mal ummah, berinteraksi dengan masyarakat ketika itu. Interaksi bukan hanya sekedar ketemu kumpul, tetapi yang berinteraksi adalah pemikiran, ide, pemahaman yang dipahami oleh baginda Nabi. Ya kan, interaksi antara ide Islam dengan ide masyarakat kufur ketika itu. Ide interaksi antar keyakinan, kan begitu ya. Lah, yang di situ ada proses mengkritisi, ya kan,
proses mengkritisi keyakinan, ide yang dianut oleh masyarakat ketika itu, kemudian Nabi menyampaikan seharusnya bagaimana, menyampaikan ide-ide Islam yang beliau yakini. Itu yang dilakukan. Lah tentu ini Pak Naryo bersinggungan, ya, mulai bersinggungan atau mulai berbenturan dengan ide, dengan keyakinan masyarakat, dengan ide, dengan keyakinan yang diemban masyarakat ketika itu. Ya, maka tak heran ketika Nabi sudah melakukan tahapan dakwah tafaul mal ummah, ya, kemudian mendapatkan penentangan dari orang-orang Quraisy. Diingat Pak Naryo, yang melakukan penentangan adalah orang-orang Quraisy ketika itu terhadap ide, terhadap keyakinan, terhadap konsep, terhadap akidah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan kemudian Nabi melakukan tindak kekerasan, dakwah melalui jalur kekerasan terhadap keyakinan atau ide yang berkembang kepada masyarakat pada saat itu. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi adalah dakwah fikriyah, dakwah adu konsep, dakwah pemikiran, kan gitu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Nabi melakukan dakwah itu dengan hikmah, Pak Naryo. Nabi melakukan dakwah itu dengan argumentasi. Nabi melakukan dakwah itu dengan dalil, dengan hujjah, ya kan? Apabila diperlukan berdebat, wajadilhum billati hi ahsan, berdebat dengan cara yang baik. Lu masa seperti ini kok kemudian dianggap dakwah yang radikal, ya? Lah, cuma Pak Naryo karena bersinggungan dengan keyakinan ketika itu, maka orang-orang Quraisy melakukan penentangan. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa orang-orang Quraisy ketika itu melakukan penentangan. Yang pertama adalah karena memang ide, keyakinan yang dibawa oleh Nabi bertentangan dengan ide dan keyakinan yang diikuti oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Tidak hanya misalnya orang Arab ketika itu tidak meyakini tentang hari akhir, tapi sementara Nabi mengajarkan bahwa ada pembalasan tentang segala perbuatan yang kita lakukan nanti kelak di akhirat, dan begitu ya. Termasuk juga ada kekhawatiran, ada ketakutan dari orang-orang Quraisy, kemudian mereka harus kehilangan pengaruh yang berimbas, ya kan, kehilangan kekuasaan, beralih kepada pengaruh yang diberikan oleh baginda Nabi. Ini yang justru ditakuti oleh mereka, orang-orang Quraisy ketika itu. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa mereka menentang adalah karena mereka takut kehilangan mata pencaharian. Gitu ya. Kenapa begitu? Ketika mengikuti keyakinan Nabi, tentu tidak dibenarkan menyembah berhala. Kan gitu ya. Sementara orang-orang ketika itu selain menyembah berhala, bisnis mereka ya tentu membuat berhala. Kan gitu ya. Membuat patung-patung yang mereka sembah. Kalau patung-patung itu tidak boleh disembah dan tidak ada lagi orang yang menyembah patung, maka bisnis patung tentu menjadi terancam, kan gitu ya. Itulah salah satu alasan kenapa mereka menentang. Alasan ekonomi, alasan ketakutan kehilangan mata pencaharian. Kemudian yang keempat adalah alasan ketika Islam didakwakan kepada orang-orang Arab, itu justru mengajarkan kepada persamaan hak dan kewajiban. Pada saat itu, orang-orang Arab membedakan antara orang kaya dengan para budak. Tentu levelnya orang-orang kaya pada umumnya ketika itu berbeda dengan levelnya budak. Sementara hadirnya Kanjeng Nabi, hadirnya Islam justru malah menghilangkan perbudakan. Malah dengan keyakinan yang sama, Nabi tidak membedakan antara Bilal yang sebelumnya budak dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, ya. Jadi itu yang justru ditakuti oleh orang-orang Arab ketika itu, harus menyamakan hak antara budak dan orang-orang merdeka. Kemudian yang kelima, Pak Naryo dan juga pemirsa sekalian, karena orang-orang Arab ketika itu begitu taklid dengan buta, mengikuti keyakinan nenek moyang mereka. Taklid dengan nenek moyang mereka.
Ketika mereka didakwahi Nabi, mereka nggak mau karena mengatakan, nenek moyang kita sejak dulu itu tidak seperti itu. Kenapa harus mengikuti Muhammad? Maka dengan memahami ini Pak Naryo, kita bisa memahami kenapa orang-orang yang berdakwah seperti mengikuti dakwah jalannya Kanjeng Nabi akhir-akhir ini justru ditakuti, gitu ya. Justru kemudian mendapatkan penentangan. Sangat boleh jadi karena mungkin mereka mengemban sebuah keyakinan, mengemban sebuah ideologi, ya kan? Ideologi yang berbeda dengan ideologi Islam. Kita tahu bahwa Pak Naryo, Islam berbeda dengan ideologi komunisme. Islam berbeda juga dengan ideologi kapitalisme dengan demokrasinya. Saya takut dan khawatir Pak Naryo ketika ada orang yang menentang dakwah ini karena mereka justru kalau tidak meyakini ide-ide komunisme juga meyakini ide-ide kapitalisme. Mungkin gitu ya. Atau yang kedua, mereka takut kehilangan kekuasaan. Mereka terlanjur enjoy, merasa nikmat, merasa enak gitu ya, menguasai negeri ini. Kemudian ketika didakwakan Islam kepada mereka, mereka takut kehilangan kekuasaan. Atau mereka para oligarki yang sudah terlanjur kaya, menghabiskan kekayaan negeri ini, kemudian ketika didakwakan Islam, mereka ketakutan kehilangan kekayaan yang selama ini mereka miliki. Atau Pak Naryo, mereka juga takut masyarakat yang selama ini ya 80% di negeri ini justru adalah masyarakat yang tidak menikmati kue manis di negeri ini, ya justru 20% dari antara mereka ini takut kalau kemudian harus dilakukan persamaan hak bagi mereka. Termasuk boleh jadi Pak Naryo, mereka begitu taklid secara buta dengan ide keyakinan yang selama ini diikuti oleh nenek moyang mereka. Begitu Pak Naryo yang bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama ini. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Rodi atas penjelasannya terkait dengan bagaimana sejarah dakwah Nabi SAW di periode Mekah. Yang kita ambil ya, para pemirsa, poin yang disampaikan Ustaz Rodi tadi, bahwa beliau Kanjeng Nabi dakwah di Mekah adalah dengan dakwah dengan cara yang baik, dakwah dengan cara yang aksan, ya, justru akan mewujudkan, menjadikan manusia yang berkepribadian Islam terkait dengan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keyakinan, dan situ juga akan menjadikan manusia yang beradab dan menjadikan keadilan bagi semua. Baiklah, demikian para pemirsa. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali yang tidak kalah menarik lagi penjelasan yang disampaikan Ustaz Rodi terkait pertama tadi, sesi pertama yakni penjelasan terkait sejarah dakwah periode Mekah, dan sesi yang kedua nanti akan dijelaskan terkait sejarah dakwah Nabi SAW periode Madinah. Tapi sebelumnya mari kita ikuti jeda pariwara yang berikut ini dulu. Baiklah, para pemirsa dakwah kiri dimanapun berada yang dirahmati Allah SWT, kita kembali lagi
di kajian Islam Kafa bersama pengasuh kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Qadi Maskur dengan pembahasan yang diangkat pada malam hari ini, yakni sejarah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan radikalisme. Sebuah pertanyaan. Baiklah Ustaz Rodi, kita lanjutkan kembali pembahasan pada sesi yang kedua ini terkait bagaimana sejarah atau kisah perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di periode Madinah. Silakan Ustaz Rodi. Baik Pak Naryo dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita sampaikan ya bahwa di Mekah ya ada 2 tahapan dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yakni tahapan dakwah pembinaan terhadap masyarakat ya, dimulai dari dakwah individual ya, orang-orang terdekat ya, termasuk juga kerabatnya, penguatan akidah, termasuk juga penguatan kepribadian umat Islam yang baru saja masuk Islam yang didakwai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga tahapan yang kedua ketika di Mekah ini adalah tahapan berinteraksi dengan masyarakat atau tafa'ul ma'al ummah. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi, berinteraksi ide ya, berinteraksi gagasan ya, berinteraksi keyakinan yang mungkin ini memungkinkan terjadinya gesekan. Dan kita mengetahui juga bersama bahwa pada 2 tahapan ini tidak dilakukan oleh baginda Nabi dengan cara-cara kekerasan. Tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi menempuh jalur radikalisme, apalagi menempuh jalur terorisme, kan begitu ya. Maka kita juga perlu mengetahui pemirsa sekalian pada tahapan dakwah Nabi selanjutnya ketika di periode Madinah, ya kan? Di periode Madinah ketika baginda Nabi Muhammad SAW ini hijrah ke Madinah. Jadi hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW ini, Pak Naryo dan juga pemirsa sekalian, bukan sekedar migrasi, ya kan, bukan sekedar kelenceran tamasah gitu ya, bukan juga transmigrasi seperti yang kita kenal di negeri ini gitu ya, tetapi hijrahnya baginda Nabi ini adalah dalam rangka mengikuti tahapan dakwah yang selanjutnya, bagaimana membentuk masyarakat yang Islami di Madinah, ya kan, bagaimana membentuk sebuah daulah Islam di Madinah. Lah, di dalam menempuh tahapan dakwah di Madinah ini ya, setidaknya Pak Naryo ada beberapa perubahan ya atau transisi ya, perubahan dari fase yang sebelumnya gitu ya, yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah terjadi perubahan dari kelemahan kepada sebuah kekuatan gitu ya. Transisi pada posisi ketika di Mekah memang Nabi masih lemah. Nabi sering disiksa, para sahabat sering disiksa ya, Nabi sering juga dihina, di mana orang-orang kafir di Mekah menghina, menyiksa, membunuh umat Islam ya, kepada posisi kekuatan ya, di mana umat Islam ini mampu mempertahankan diri dan mampu bahkan ya mengalahkan musuh-musuh mereka ketika berada di Madinah ya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Nabi sudah punya kekuatan negara ya, sudah punya kekuasaan ketika di Madinah. Kita tentu ingat Pak Naryo bagaimana kisah dulu yang pernah saya bahas ya mengenai peristiwa pengusiran Yahudi
ketika Nabi sudah berpuasa di Madinah, bukan karena Nabi ini radikal, bukan karena Nabi ini melakukan kekerasan kepada orang-orang Yahudi, tetapi karena memang orang Yahudi yang tidak mengikuti kesepakatan atau perjanjian yang dibuat dengan baginda Nabi, maka terpaksa Nabi melakukan pengusiran. Jadi tidak benar kemudian ketika Nabi melakukan pengusiran itu dianggap melakukan tindak kekerasan kepada orang-orang Madinah. Kita justru malah mendengar ya bagaimana Nabi ini sangat begitu toleran ya kalau bahasa sekarang ya, menghargai keyakinan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam itu kan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku ya. Tidak kemudian kita mengajarkan semua agama itu benar, tetapi orang Yahudi bisa hidup di masyarakat Madinah, tetapi asalkan mengikuti perjanjian yang disepakati bersama. Termasuk juga dalam peristiwa Fathul Mekah. Dalam peristiwa Fathul Mekah itu terjadi ketika umat Islam sudah punya kekuasaan di Madinah. Dan kita mendengar Pak Naryo, Fathul Mekah itu tidak dilakukan dengan cara penaklukan. Ya, Fathul Mekah itu kan namanya membuka Mekah. Kita mendengar di dalam sejarah itu tidak dilakukan dengan cara penaklukan, penindasan, penjajahan, ya, tetapi dilakukan secara damai ya, dalam bahasa sekarang. Sampai kemudian orang-orang Mekah ya mau mengikuti Islam ya, mau mengikuti Islam seperti itu. Kemudian yang kedua Pak Naryo, ketika baginda Nabi Muhammad SAW di Mekah ini, ya ada sebuah transisi, ada sebuah perubahan, yakni dari yang semula dakwanya bersifat individual, ya berubah menjadi dakwah yang berskala negara, ya berskala negara yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Transisi dari penyebaran dakwah yang melalui dakwah individu kepada penyebaran Islam melalui dakwah yang diinisiasi, yang dimotori, diinisiasi oleh atau diprakarasai oleh negara. Hingga akhirnya kemudian melalui dakwah yang diprakarasai oleh negara ini sampai kemudian dakwanya menjangkau Persia, menjangkau Mesir, menjangkau kekaisaran Bizantium. Ya, lah pada tahapan dakwah ini pun juga tidak dilakukan oleh Nabi dengan jalur kekerasan. Nabi memulai dengan mengirim utusan ke sana, mengirim dai-dai yang mendakwakan Islam ke negeri-negeri tersebut. Bahkan Nabi mengirim surat, ya kan, ke Persia, ya ke Romawi dan seterusnya, ya kan, disampaikan dakwah Islam ini. Tetapi kemudian lantas yang dipilih oleh mereka ini justru tidak memilih Islam dan memilih untuk berperang kepada Nabi, maka dilakukanlah peperangan kepada mereka. Namun yang dapat kita pahami di sini Pak Naryo, bukan berarti di sini Nabi mengajarkan kepada kekerasan. Karena di dalam jihad di dalam Islam itu berbeda dengan penjajahan yang dilakukan oleh negeri-negeri kapitalis yang dulu menjajah Indonesia, ya misalnya, atau negeri-negeri yang lain. Tetapi di dalam jihad yang diajarkan oleh Islam itu beriringan dengan dakwah, ya kan, beriringan dengan dakwah. Disampaikanlah dulu dakwah, apakah mau masuk Islam, gitu ya. Atau kalau misalnya tidak mau masuk Islam, ya tetap pada keyakinan sebelumnya, tetapi tunduk kepada pemerintahan Islam. Atau baru pilihan yang terakhir, mereka memilih posisi berhadapan-hadapan, ya bermusuhan kepada negeri Islam, seperti itu. Lah pada tahapan ini Pak Naryo, ini baginda Nabi Muhammad SAW ini mengajak, ya, menyembah dan mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang semula seperti itu berubah menjadi sebuah tahapan menerapkan Islam
dalam negara Islam di Madinah, kemudian menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Kemudian yang ketiga, transisi yang atau perubahan dari periode Makkah kepada periode Madinah ini tidak lain adalah dari yang semula kekuatannya tidak memiliki kekuatan, berubah menjadi memiliki kekuatan yang skalanya adalah regional, ya, regional. Bukan hanya menguasai Madinah, tapi menguasai Jazirah Arabia, bahkan di negeri-negeri yang lainnya. Seperti itu Pak Naryo. Dan pada tahapan dakwah ini sekali lagi tidak kita mendengar di dalam sejarah bahwa Nabi melakukan tahapan-tahapan dakwah melalui jalur radikalisme atau melalui jalur kekerasan. Begitu Pak Naryo. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Rodi atas penjelasannya terkait sejarah dakwah Nabi SAW di fase Madinah. Jadi poin yang kita ambil dari penjelasan beliau adalah bahwa dakwah Nabi SAW hijrah ke Madinah itu adalah dengan cara-cara yang baik, justru tidak dengan cara-cara dengan kekerasan atau radikal. Ya demikian ya poin yang kita ambil di sini. Nanti kita akan lanjutkan kembali yang tidak kalah menarik lagi ya, penjelasan yang disampaikan oleh beliau setelah sesi yang kedua ini. Untuk sesi yang ketiga nanti bisa dijelaskan Ustaz Rodi ya, apakah dalam membentuk daulah Islam di Madinah Nabi melakukan dengan cara radikal atau memberontak atau penggulingan kekuasaan. Tapi tahan sejenak Ustaz Rodi, nanti kita lanjutkan kembali setelah pariwara iklan dakwah yang mau lewat ini. Baiklah para pemirsa kajian Islam Kafah channel dakwah kiri dimanapun berada yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama dengan kami dengan tengah-tengah kita guru kita Ustaz Muhammad Rodi Maskur. Pembahasan tema pada malam hari ini yakni sejarah dakwah Nabi SAW, ajarkan radikalisme. Pertanyaan. Baiklah Ustadz Rodi, kita lanjutkan kembali pembahasan kajian pada malam hari ini pada sesi yang ketiga ini ya. Apakah dalam membentuk daulah Islam di Madinah Nabi melakukan dengan cara radikal atau kekerasan atau memberontak atau penggulingan kekuasaan? Bisa dijelaskan Ustaz Rodi, bagaimana ini? Monggo. Baik Pak Naryo dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pertanyaan menarik ya. Mungkin ini salah satu alasan ya orang yang mengecap orang-orang atau sekelompok orang yang mengikuti jalan dakwah Nabi itu dianggap radikal gitu ya, karena dianggap akan menggulingkan kekuasaan atau akan memberontak kan begitu ya. Jadi Pak Naryo dan juga pemirsa sekalian ya,
Jadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam dakwah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, ini baginda tidak mengajarkan menggunakan jalur kekerasan, tidak mengajarkan radikalisme, apalagi terorisme, gitu ya. Justru yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak lain adalah dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'idatil hasanah, dakwah yang apabila diperlukan berdebat itu wajadilhum billati hiya ahsan, kan begitu. Maka dalam proses pembentukan negara di Madinah itu juga menggunakan jalur-jalur cara-cara yang seperti itu. Jadi ya, terhadap orang-orang Madinah ya, menyampaikan dakwah bil hikmah, menyampaikan jalur mau'idah hasanah, ya, menyampaikan debat wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian dalam membentuk daulah Islam di Madinah, Nabi juga tidak menempuh cara radikal atau seperti yang tadi Pak Naryo sampaikan, menempuh dengan cara memberontak, ya, dengan cara menggulingkan kekuasaan, ya. Tetapi pemirsa sekalian, Nabi mengajarkan cara atau tahapan yang kita kenal dengan istilah thalabun nusrah. Nah, ini yang mungkin sering disalahpahami ya, oleh sebagian orang. Tahapan thalabun nusrah itu dianggap sebagai upaya penggulingan kekuasaan, gitu ya. Padahal thalabun nusrah itu, Pak Naryo, adalah sebuah dakwah juga sebenarnya yang dilakukan kepada ahlul quwah, orang-orang yang memiliki kekuatan seperti misalnya kepala suku atau mungkin kepala kabilah, ya. Kemudian setelah mereka menerima Islam, ya, setelah mereka menerima dakwah Islam, kemudian mereka sendiri ya, bersama dengan kaumnya yang menyerahkan kekuasaannya dengan sukarela, tanpa ada paksaan, tanpa ada pemberontakan, apalagi penggulingan kekuasaan. Mereka dengan memahami bahwa kalau diatur dengan aturan Islam, gitu ya, setelah didakwai, itu mereka akan semakin sejahtera, kan begitu ya. Lah, siapa yang nggak mau begitu, kan gitu ya. Lah, maka di tahapan dakwah yang kita kenal dengan istilah thalabun nusrah itu, Pak Naryo, misalnya diawali kalau dalam sejarah Nabi itu kan Nabi mengutus yang sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair yang tadi saya ceritakan ya, Mus'ab bin. Kemudian Mus'ab bin Umair ini berhasil ya mendakwai tokoh, ya, mendakwai ahlul quwah, mendakwai kepala suku, ya. Dalam hal ini diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian ketika Sa'ad bin Mu'ad ini berhasil didakwai, dalam sejarah dikisahkan ternyata kemudian Sa'ad mendakwahkan kepada kaumnya, bukan memaksa, gitu ya, bukan memaksa, tapi Sa'ad bin Mu'ad mendakwahkan kepada kaumnya. Dan kaumnya merasa mengetahui betul siapa Sa'ad ini. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah tokoh pemimpin yang dapat dipercaya. Tidak mungkin Sa'ad bin Mu'ad ini kemudian menyengsarakan rakyatnya, menyengsarakan kaumnya. Maka ketika itu Pak Naryo, seluruh pengikut, seluruh kaum dari kaumnya Sa'ad bin Mu'ad ini kemudian menerima dakwah Islam dan tidak menunggu petang hari. Tak seorang pun laki-laki maupun perempuan kecuali dari Bani Abdul Asal ini semuanya masuk Islam. Begitu, nggak ada kekerasan, nggak ada pemaksaan, nggak ada penggulingan kekuasaan, ya. Nah, maka kita mendengar pula dalam kisah selanjutnya, misalnya diawali dari sebuah peristiwa Bai'ah Aqobah yang pertama, ya kan? Yang dilakukan oleh 12 orang perwakilan penduduk Madinah. Orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang sudah menerima dakwah Kanjeng Nabi di Madinah melalui tangan Mus'ab dan sahabat yang lain, ya. Kemudian 12 perwakilan ini merasa perlu untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi. Terjadilah apa yang disebut dengan Bai'ah Aqobah yang kedua. Sampai kemudian berlanjut kepada Bai'at Aqobah yang kedua, ya. Bai'at yang menandai
penyerahan kekuasaan atau yang kita kenal dengan istilah-istilah hukmi itu, Pak Naryo. Ya, dari kaum Ansor kepada Nabi Muhammad. Istilah yang dipilih itu istilah hukmi, penyerahan kekuasaan, Pak Naryo. Bukan perebutan kekuasaan, bukan. Bukan perampasan, bukan penjajahan, bukan penggulingan, ya. Tetapi yang digunakan oleh Kanjeng Nabi adalah istilah hukmi. Mereka dengan sadar, mereka dengan sukarela, ya, menyerahkan kekuasaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menjadi baginda Nabi ini menjadi kepala negara, menjadi pemimpin bagi mereka. Ya, sejak saat itulah di Madinah terbentuklah daulah Madinah yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini kita bisa memahami, Pak Naryo, tidak ada sekali lagi jalur-jalur kekerasan, jalur-jalur radikalisme, jalur-jalur terorisme. Ya, seperti itu, Pak Naryo. Ya, alhamdulillah, jazakallah Ustaz Rodi atas penjelasannya. Di sesi ketiga ini yang di fase Madinah. Pertanyaannya tadi, apakah dalam bentuk daulah Islam di Madinah Nabi melakukan dengan cara radikal atau pemberontakan justru atau penggulingan kekuasaan? Jadi poin yang kita ambil penjelasan dari Ustaz tadi, yakni justru sebaliknya, dengan cara yang hasan, yang baik, ya. Bahkan dengan dakwah Rasulullah SAW mengalir tumbuh kesadaran dari orang-orang baik di Madinah itu, ya. Jadi dengan kesadaran sendiri akan menyerahkan kekuasaan. Jadi tidak dengan cara merebut atau penggulingan atau pemberontakan. Baik, demikian para pemirsa kajian Senin Kafah dakwah kiri. Selanjutnya ada pertanyaan ini, Ustaz tadi bisa dijelaskan juga ini. Pertanyaan ini, yani, apakah dalam sejarah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu anti kebinekaan atau justru mengajarkan pluralisme? Ya, monggo silakan dijelaskan Ustaz tadi. Jadi memang ya orang-orang yang takut gitu ya, orang-orang yang takut dengan dakwah Islam yang mencontoh baginda Nabi itu kan memberikan stempel ya, memberikan cap ya radikal, karena tadi itu satu dianggap mau menggulingkan kekuasaan atau bahasanya tadi mau melakukan pemberontakan atau tindak terorisme gitu ya, padahal kan secaranya tadi sudah bilang tidak begitu ya. Tapi ya mungkin karena mereka ketakutan kehilangan kekuasaan, sangat boleh jadi kemudian mereka justru menuduh pihak lain yang mau merebut kekuasaan mereka kan gitu ya. Kemudian yang kedua, termasuk cap yang diberikan kepada mereka itu adalah orang-orang yang berdakwah mengikuti dakwahnya Kanjeng Nabi ini dianggap anti kebinekaan ya, atau justru kalau bahasanya sekarang kan begitu ya, anti kebinekaan atau pluralisme gitu ya. Lah maka Pak Naryo, dalam sejarah Nabi ya, atau dalam sejarah Islam kita bisa memahami bersama bahwa memang Islam itu menghargai pluralitas, ya kan? Islam itu menghargai heterogenitas, menghargai kebinekaan. Jadi kan sudah saya sampaikan di awal, di Madinah itu yang hidup di sana bukan hanya masyarakat orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani juga, ada orang bahkan yang masih jahiliyah ya, jadinya begitu ya, masih ada ya, di Madinah ketika itu, dan bisa hidup karena tadi Islam itu sangat menghargai pluralitas. Tetapi bukan berarti Pak Naryo Islam itu mendukung pluralisme, sebuah ajaran, sebuah pemahaman yang menganggap seluruh agama itu sama.
sama benarnya. Ya, seperti yang dilontarkan beberapa orang saat ini. Jadi Islam menghargai pluralitas, tetapi tidak mendukung pluralisme, karena dalam keyakinan kita hanya Islamlah yang benar, kan gitu ya, hanya Islam yang benar begitu. Tetapi kita menghargai kalau ada orang lain yang masih berkeyakinan lain, kan gitu. Jadi pluralisme itu tidak sama dengan pluralitas. Di dalam sistem Islam, warga non Muslim itu dianggap sebagai ahlu dhimmah, ya, harta, jiwa, dan kehormatan mereka dilindungi. Kalau ada orang Islam mencuri hartanya orang kafir dhimmi, dihukum ya. Kan kita sering mendengar kisahnya ya, dipotong tangannya gara-gara itu. Seperti itu. Hukum yang setimpal bagi orang-orang yang mencederai, mengambil harta yang menodai kehormatan, meskipun pelakunya adalah seorang Muslim. Termasuk Pak Naryo dalam sejarah selanjutnya kita bisa melihat ya, dalam sejarah Islam, misalnya Spanyol. Spanyol ini 800 tahun dikuasai oleh Islam, yang disebut dengan istilah Espanyol in three religion, tiga. Sepanjang sejarah tidak tercatat ada pengusiran, ya, tidak pernah tercatat ada pembantaian warga minoritas non Muslim oleh mayoritas Muslim ketika itu. Ya, justru kita melihat sampai detik ini, ketika negara itu atau negeri itu mayoritasnya Muslim, nggak ada kita dengar peristiwa pengusiran, intimidasi, penindasan terhadap non-Muslim. Maka dari sinilah Pak Naryo pentingnya kita mendakwakan Islam, ya, terus kepada umat ini, kepada masyarakat, sampaikan kepada masyarakat tentang Islam dengan gambaran yang sebenarnya. Ya, bukan gambaran Arab Barat, Islam itu dicap radikal, dicap teroris dan seterusnya. Tetapi Islam itu justru sangat menghargai pluralitas. Islam itu tidak anti kebinekaan, sehingga nggak layak kalau kemudian dakwah Islam itu dicap sebagai radikal. Begitu, Pak Naryo. Alhamdulillah. Ya, jasa kepada Ustaz Rodi atas penjelasannya yang cukup gamblang ya, terkait menjawab pertanyaan tadi ya, apakah dalam sejarah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu anti kebinekaan, justru mengajarkan buat semua. Jadi jawabannya tidak, justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakni menghargai pluralitas ya, dan juga tidak mengajarkan pluralisme, tidak anti kebinekaan ya, menghargai. Justru tadi yang dijelaskan Ustaz Robi ya, ada sesuatu kasus ya yang menimpa baik Muslim dan juga non Muslim. Kalau memang Muslim yang bersalah ya, jadi Islam juga adil ya, bersikap adil ya Ustaz Robi ya. Kalau memang Muslim yang salah ya dihukum, jadi tidak pilih-pilih, meskipun itu sistem atau aturan yang dipakai itu sistem Islam. Jadi mewujudkan keadilan juga. Baik, demikian para pemirsa kajian Islam Kafah channel Dakwah Kili dimanapun berada. Kita akan lanjutkan kembali, tidak kalah menarik juga, masih ada kelanjutannya. Jangan kemana-mana dulu para pemirsa, dan tahan senak Ustaz Rodi. Kita akan lanjutkan kembali pada sesi yang kelima nanti, yakni pertanyaannya Ustaz tadi sebelumnya saya sampaikan ya, apakah Islam moderat yang didakwakan dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan di sini Asardi bisa dijelaskan nanti setelah jeda pariwara dakwah yang berikut ini.
Baiklah, para pemirsa kajian Islam Mustafa, channel dakwah kiri dimanapun berada, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama dengan kami, bersama di tengah-tengah kita, masuk kita, Ustadz Muhammad Robi Maskur, dengan tema yang dibahas pada malam hari ini, yakni sejarah dakwah Nabi SAW, ajarkan radikalisme, sebuah pertanyaan. Baiklah Ustadz Rodi, kita lanjutkan kembali pada sesi yang kelima ini. Bisa dijelaskan Ustadz Rodi pertanyaan tadi ya, apakah Islam moderat yang didakwakan dalam sejarah Nabi SAW? Gimana Ustadz Rodi penjelasannya? Ya, baik Pak Naryo dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika tadi saya menjelaskan bahwa dakwah Nabi itu bukan dakwah yang mengajarkan radikalisme, bukan dakwah yang mengajarkan kekerasan atau bahkan terorisme. Nah, pertanyaan selanjutnya menarik sekali Pak Narjo. Lantas kalau bukan radikalisme, apakah kemudian dakwahnya Nabi dalam sejarahnya ini disampaikan, ya, yang disampaikan ini adalah Islam moderat. Nah, gitu ya. Ini kan istilah baru yang kita dengar Pak Narjo. Jadi pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara dakwah, ya, dakwah Islam yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan sikap tasamuh, ya kan, mengajarkan sikap toleran, mengajarkan sikap menghormati, menghargai keyakinan lain. Tadi sudah saya bahas. Nabi juga mencontohkan sebuah sikap atau mengajarkan sebuah sikap tawasud, ya, dan iktidal. Yang kita pahami adalah sebuah mengajarkan sikap adil. Tadi juga saya contohkan, tidak zalim, tidak menganiaya orang muslim maupun non-muslim. Seluruh warga masyarakat Madinah ketika itu, daulah Islam di Madinah ini diperlakukan sama sebagai warga negara, mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Tetapi dalam hal keyakinan, mereka keyakinannya masing-masing, kan begitu. Islam juga mengajarkan sebagaimana yang dicontohkan Kanjeng Nabi sebuah sikap tawazun, sikap seimbang, ya, sikap seimbang antara dunia dan akhirat, sikap yang tidak berlebih-lebihan ketika menjalankan ritual kemudian lantas melupakan dunia. Ya, imal lidunyaka, gitu kan, ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu bada. Intinya di situ kita seimbang, ya, bukan kemudian sukses dunia melupakan akhirat ataupun sebaliknya, kan begitu. Lah sehingga Pak Naryo dan juga pemirsa sekalian, dengan memahami sikap-sikap yang seperti itu, kita nggak perlu repot-repot kemudian menjadi Islam moderat, gitu ya. Nggak perlu repot-repot menjadi Islam moderat karena Islam sudah mengajarkan sikap tasamuh atau toleran. Islam sudah mengajarkan tawasud wal iltidal. Islam juga sudah mengajarkan yang namanya sikap tawazun atau seimbang. Jadi nggak perlu menjadi Islam moderat kalau hanya sekedar ingin bersikap tasamuh, karena memang itulah sikap yang diajarkan di dalam Islam. Sebagaimana di dalam Al-Maidah ayat 32, Pak Naryo, kita bisa mengetahuinya. Misalnya, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Itu yang disampaikan Nabi. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan hanya muslim, ya, bukan karena orang itu membunuh orang lain, yang di dalam Islam itu kan pembunuh harus dikisos. Ini enggak ada koro-koro, membunuh nyawa orang,
menghilangkan nyawa orang lain, maka apa kata Al-Quran itu? Seakan-akan dia ini telah membunuh manusia seluruhnya. Ya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi disinilah Islam mengajarkan sebuah keadilan, tidak pakai pandang bulu, semuanya warga negara dilindungi oleh negara, baik muslim maupun non-muslim. Ayat yang sering kita hafal tadi itu kan, lakum dinukum waliyadin, ini mengajarkan toleransi, mengajarkan menghargai orang lain, mengajarkan sikap tasamuh. Jadi sekali lagi Pak Naryo, tidak perlu repot-repot harus menjadi Islam moderat kalau hanya sekedar ingin bersikap tasamuh, gitu ya. Jadi ikutilah jalan dakwah yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Dipastikan tidak ditempuh dengan jalan kekerasan atau jalan radikalisme. Tetapi dengan tidak menjadi radikal bukan berarti kita harus menjadi moderat, karena Islam moderat itu sebenarnya Pak Naryo tidak lain adalah proyek barat, ya kan? Proyek barat yang definisinya itu mengikuti definisinya barat. Islam moderat itu tidak lain adalah Islam yang ala barat sebenarnya. Ya, oleh karena itu kita semuanya jangan terjebak, ya kan, dengan istilah-istilah yang sepertinya manis di telinga, ya, bahwa Islam moderat seakan-akan itu adalah Islam yang tidak radikal dalam pengertian lagi-lagi pengertian barat. Tetapi jadilah Islam saja sudah cukup menjadikan kita ini memiliki sikap tasamu, memiliki sifat tawasud wal i'tidal, termasuk juga memiliki sifat seimbang atau yang kita kenal dengan istilah tawazun tadi itu. Begitu Pak Nari. Alhamdulillah, luar biasa, cukup gamblang ya penjelasan dari Ustadz Rodi ya terkait ya, apakah Islam moderat yang didakwakan dalam sejarah Nabi SAW yang ya, barusan kita dengarkan bersama ya, jawabannya adalah tidak ya, justru sebaliknya. Ini kayaknya sudah menunjukkan jam kurang lebih sudah 60 menit ya Ustaz Rodi, pembahasan kajian malam hari ini ya, tidak terasa ya. Baik Ustaz Rodi, kita di penghujung acara ini. Sebelum acara kajian Islam Kafah pada malam hari ini kita tutup, barangkali ada closing statement yang disampaikan pada malam hari ini. Silakan Ustaz Rodi. Baik Pak Naryo dan pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari apa yang kita bahas tadi ya, kita menjadi mengetahui ya betapa pentingnya kita memahami kisah. Betapa pentingnya kita memahami sejarah Nabi, termasuk secara dakwah, secara perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan begitu kita tidak salah paham, gitu ya, tidak salah paham terhadap dakwah Nabi, termasuk tidak salah paham kepada Nabi, termasuk juga tidak salah paham terhadap Islam yang akhirnya menganggap ya Islam itu radikal, gitu ya, Islam itu mengajarkan terorisme. Tidak begitu lagi. Disinilah kemudian Pak Naryo pentingnya dakwah terus dilakukan ya, supaya orang-orang yang sebelumnya belum paham tentang Islam menjadi paham, orang-orang yang salah paham juga menjadi paham, orang-orang yang takut dengan Islam menjadi senang dengan hadirnya Islam, bahkan rindu mengharapkan kehadiran Islam ini bisa diterapkan dimanapun berada di dunia ini. Saya kira itu benarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa kepada Ustaz Rodi atas penyampaian closing statement di penghujung acara pada malam hari ini.
Baiklah para pemirsa kajian Islam Kafa channel dakwah kiri dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengarkan bersama tadi, kita simak bersama sesi per sesi kita lalui bersama. Semoga dengan penjelasan penyampaian tadi bisa bermanfaat, bisa mencerdaskan, mencerahkan, bisa menambah wawasan sakofa kita semua, dan juga umumnya para pemirsa dimanapun berada. Dan kami juga mengingatkan untuk para pemirsa agar senantiasa ya, mengikuti ya, kajian Islam Kafa setiap harinya dengan rubrik yang berbeda, yang tidak kalah menarik juga, dan narasumber yang insya Allah cukup berkompeten. Baiklah pemirsa, kita akhiri kajian Islam Kafa pada malam hari ini, dan terima kasih atas kehadirannya bersama-sama mengkaji, menyimak bersama. Semoga dengan kehadiran kita semua pemirsa dimanapun berada menambah wawasan dan diberikan predikat ya, sebagai amal solih untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf, saya Sunario dan mewakili kru yang bertugas channel dakwah kiri. Barangkali ada suatu hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dalam kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fid lana thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.